Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh channel Cuan dari Saham. Nah, kode perusahaannya yaitu Pegas dengan nama perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Jadi ini perusahaan milik negara ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Kita buka dulu data iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, nah di sini sudah terbuka grafiknya. Kita ganti dulu Pegas. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini, perusahaan gas negara ini selama setahun terakhir ya, itu pernah menyentuh puncak tertingginya di 1.800 ya. Kemudian terus turun sampai terakhir terendahnya itu di harga 960-an di sini ya. Kemudian dari bulan Agustus itu pelan-pelan naik pelan-pelan secara perlahan, kemudian menyentuh sampai ke harga 1.500. Kemudian sekarang mengalami fase sideways seperti itu. Nah, kalau kita lihat data broker summary-nya atau data-data transaksinya, kita ingin lihat dari tanggal 3 September ya. Kita ingin lihat tanggal 3 September sampai perdagangan terakhir kemarin. Kira-kira investor besarnya ngapain? Di sini kita ganti dulu Pegas. Oke, kemudian di sini kita 3 September. Ini tanggal 9 ya. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini ya, selama bulan 3 September ini ya, selama tanggal 3 September di sini ya. Dari sini kalau kita cek dari sini sampai kenaikan ini, itu investor besarnya cenderung distribusi ya. Jadi mereka sudah jualan di sini, mereka markup harga ya, mereka kerek naik ya, mereka markup harga. Kemudian di atas ini mereka distribusi. Jadi selama fase sideways ini mereka sudah jualan. Ya, harganya memang tidak jatuh, tetapi mereka tetap bisa melakukan distribusi jualan banyak ke retail seperti itu. Jadi mereka di fase ini mereka jualan. Mereka sudah banyak jualan, dan di sini kita lihat YP itu membeli 10,8 juta lot ya. Kemudian YP juga menjual 12,4 juta lot. Jadi YP ini yang digunakan oleh investor besarnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau kita hitung ya, kalau saya menghitung dengan menggunakan tools tambahan detektor yang saya miliki di sini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka kita dapatkan net volume transaksinya itu, kesimpulannya dari hasil analisis itu yaitu big distribution. Jadi di sini dalam fase ini investor besarnya sudah distribusi. Makanya sekarang dibiarkan sideways dulu. Nanti kalau mereka masuk akumulasi, barulah kita ikut masuk lagi. Saran saya seperti itu kalau memang mau trading di saham Pegas ini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat data peta kepemilikannya ya. Nah, saham perusahaan gas negara ini 43,4% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless ratio, artinya dalam bentuk saham digital yang bisa dijual ke publik secara menyeluruh seperti itu. Nah, kemudian investor besarnya, nah ternyata di perusahaan Pegas ini ya, investor besarnya itu adalah institusi lokal.
investor besarnya itu memiliki 66,28% kepemilikannya, investor besarnya di perusahaan pegas ini ya, seperti itu. Sedangkan investor asingnya ya, jadi investor asing di sini sebagai retail, investor asingnya memiliki 33,57%. Jadi investor asing di sini juga memiliki dana yang cukup besar, artinya saham yang cukup besar. Makanya perusahaan pegas ini kecenderungannya kita lebih fokus melihatnya ke institusi lokalnya, seperti itu. Kita lebih fokus melihat ke institusi lokalnya. Kenapa demikian? Karena ketika institusi lokalnya menambah kepemilikan, berarti mereka punya kepentingan untuk mengkerek harga. Dan catatannya investor asing harus jualan. Gitu. Kalau investor asingnya jualan, kemudian institusi lokalnya beli, nah itu bagus. Tapi kalau sebaliknya, institusi lokalnya jualan, kemudian investor asingnya terus beli, itu bisa harganya akan turun. Atau harganya sideways, seperti itu. Jadi kita berpatokan kepada institusi lokalnya, karena mereka yang pegang kendali terhadap jumlah barang yang mereka miliki, yang dimiliki, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk cuan dari saham ini ya. Jadi nama channelnya adalah Cuan dari Saham. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.